Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi IPA kelas 3 tentang bahan dasar benda serta manfaatnya. Yuk simak ya teman-teman. Nah teman-teman, pada mulanya besi masih berupa pasir ya, serbuk-serbuk besi di dalam bumi ya. Kemudian para penambang diambil ya, pasirnya kemudian dikumpulkan. Jadi besi itu dalam keadaan masih dalam bentuk butiran-butiran seperti pasir. Untuk proses berikutnya adalah memisahkan antara pasir besi dengan pasir batu atau tanah ya. Ini adalah mesin untuk memisahkan yang mana pasir besi, yang mana pasir batu biar tidak tercampur. Nanti akan ada proses pemanasan yang mana kalau pakai pemanasan tidak mungkin tanah bisa dijadikan menjadi besi, hanya dipisahkan teman-teman. Ini prosesnya ya, ada pakai mesin yang kecil seperti ini atau ada mesin-mesin yang lebih besar lagi, pabriknya lebih besar lagi ya. Nah teman-teman, untuk proses berikutnya adalah peluburan besi ya. Terlihat di tayangan ini adalah besi yang dipanaskan, kemudian dia akan mencair. Nah ini ada cairannya dikumpulkan. Bercahaya sekali ya teman-teman ya. Tadinya terang ya, terang lampu pun kalah ya dengan terangnya dari pancaran sinar yang keluarkan oleh cairan dari besi ya. Ini dipanaskan dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Bisa dibayangkan teman-teman, air yang mendidih ya, kita kalau bikin minuman itu 100 derajat. Ini adalah 1000 lebih ya, bisa sampai 1200 1500 derajat Celcius panasnya ya. Nah ini adalah cetakan-cetakan ya, cetakan-cetakan entah itu mau dibuat baut, dibuat mur, atau dibuat pisau, atau dibuat, pokoknya ini ada cetakan-cetakannya. Nah teman-teman, nanti ini ada panci yang panas ini, panci yang besar ini, di dalamnya adalah cairan besi ya. Cairan besi dia akan ditumpahkan ya, sama seperti kalau kita membuat agar-agar ya teman-teman, seperti yang kemarin Bu Siti praktekkan. Sama seperti ini prosesnya ya, dipanaskan ya. Cuman yang berbeda adalah kalau itu adalah agar-agar, ini adalah besi. Begitu teman-teman, kurang lebih sama prosesnya. Tuh kita lihat bersama-sama ya, gimana besi itu dibuat. Nih ini cetakannya, tuh lihat panas sekali ya, tuh dirojok-rojok, itu diaduk-aduk ya, tuh sampai habis tuh besinya juga. Kemudian nah ditumpahkan nih teman-teman, dilihat tuh ya, panas banget ya. Nah itu adalah cetakan yang masuk ke dalam tempat cetakannya, kemudian nanti dibiarkan mendingin. Entah itu cetakannya itu dalam bentuk bulat atau persegi, sesuai dengan kebutuhan mau dibuat seperti apa gitu ya. Kalau mau buat rangka mobil atau rangka motor, sama seperti ini prosesnya ya. Ada cetakannya, besinya ditaburin atau dialirkan, nanti kemudian akan menyetak. Kalau udah mendingin dia akan mengeras ya, seperti besi yang sudah kita pegang, biasanya kita pegang di rumah ya. Itu udah dingin ya. Tuh lihat cahayanya ya teman-teman. Oke. Nah untuk gambar ini atau tayangan ini adalah pabrik yang berbeda, pabrik yang lebih besar ya. Dia pabrik ini memproduksi kawat ya. Ini salah satu kawat ya, kawat yang kalau kalian tahu kawat ya, ini awalnya begini, seperti ini tuh ya. Kemudian besi untuk rangka bangunan rumah. Nah ini seperti ini teman-teman, tuh sudah jadi ya. Dan ini untuk antara lempengan-lempengan besi, ini masih panas sekali teman-teman ya. Kemudian ada proses pendinginan, pakai air ya. Kalau sudah tercetak lalu pakai air biar cepat dingin, biar cepat mengeras ya teman-teman. Lihat ini panas sekali, bercahaya banget. Nah ini adalah mesin pembuatannya. Ini ada pabrik yang lebih besar ya, dan memproduksi besi-besi yang besar juga gitu untuk kebutuhan industri. Nah, ini adalah
besi dalam bentuk batangan ya. Biasanya untuk pembangunan jalan tol ya teman-teman, pakai besi-besi yang seperti ini. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kasiga, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadinya saya mau mengambil gambarnya di luar ruangan, tetapi berhubung hujan, alhamdulillah belakangan ini Bekasi diguyur dengan hujan dengan cukup lebatnya. Insya Allah dengan turun hujan membawa kebaikan dan keberkahan bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, materi kita kali ini tentang benda, asal benda, bahan dasarnya dan manfaatnya benda. Nah sebelum itu, nih di depan saya di atas meja ada banyak sekali benda, banyak sekali bendanya. Jadi akan saya singkirkan semua dan hanya menyisakan satu saja. Alhamdulillah hilang. Saya ke tukang sultan. Apa-apa ya teman-teman ya, nanti akan saya panggil lagi benda-bendanya ya. Nah ya, di depan saya ada ya alat rumah tangga berupa coretan, ada sendok, dan ada juga gelas. Ini semuanya bahan dasarnya sama, yaitu besi ya. Ini adalah besi. Yang manfaat dari besi bisa dibuat, satunya adalah cangkir, sendok, ini juga ada sodetan, juga bisa berfungsi sebagai kerangka mobil ya, kerangka bangunan. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari besi. Nah, kita akan coba di tayangan benda yang kedua. Alhamdulillah sudah ada piring, dan ini adalah pipa galon atau PVC ya. Ini semuanya terbuat dari plastik. Plastik selalu ada di kehidupan kita di rumah ya. Plastik selalu menemani kita sehari-hari di rumah ya. Bisa untuk piring, sendok, untuk berbagai macam bahan-bahan yang terbuat dari plastik ada di rumah ya. Bisa kipas angin juga terbuat dari plastik salah satunya ya. Mungkin ada campuran-campuran tertentu, tapi bahan dasarnya adalah terbuat dari plastik. Manfaatnya pun berbagai macam, berbeda-beda. Ini contohnya terbuat dari plastik ya, PVC. Fungsinya untuk mengaliri air yang ada di kamar mandi. Bayangkan kalau di kamar mandi kalian tidak ada ininya, terus airnya mau keluar dari mana? Kan nggak bisa kan? Pasti pakai ini ya. Dan kalau makan mungkin bisa jadi makan bisa pakai piring yang lain atau benda-benda yang lain ya. Pasti bentuknya piring ya. Kita akan coba ke benda yang ketiga. Ada nasinya. Tapi yang bukan bahas nasinya ya, kita akan membahas bahan dasar dari piring ini. Kebetulan ini piringnya bahan dasarnya bukan beling atau kaca, bukan juga plastik, tapi bahan dasarnya adalah terbuat dari keramik ya. Keramik adalah bahan dasar untuk membuat piring. Bisa juga keramik untuk membuat lantai ya, keramik lantai, juga porselen itu terbuat dari keramik ya. Cara proses pembuatannya pun cukup rumit ya, karena menggunakan tanah liat kemudian dipanaskan, akhirnya dibentuk sedemikian rupa oleh pengrajin-pengrajin, jadilah piring atau benda-benda yang terbuat dari keramik. Kita akan ke berikutnya. Nah, benda berikutnya adalah batu ya. Bahan dasar dari batu ini adalah batu alam yang berasal dari gunung ya, bawah bumi ya. Kemudian apa yang bisa dimanfaatkan dari batu ini? Ternyata batu ini bisa dimanfaatkan untuk membuat ini salah satu perlengkapan dapur ya. Ini adalah kalau di bahasa saya namanya coet ya, atau cobek ya. Nah, ini untuk membuat sambal, untuk menghaluskan bumbu-bumbu ya. Ini bahan dasarnya terbuat dari batu. Mari kita ke benda berikutnya. Teman-teman, di depan saya ada kertas ujian.
Saya mau ujian dulu. Karena itu ya, ini adalah kertas ya. Kertas ini kalian sering pakai sehari-hari di rumah ya. Entah itu waktu kalian sekolah di Fajri ya, masuk sekolah kalian pasti menggunakan kertas dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk selembar-lembar gini ya. Nah, kemudian kalian bingung nggak sih kertas ini terbuat dari apa sih? Nah, ternyata kertas bahan dasarnya adalah kayu ya. Makanya tidak heran selalu di kantor-kantor sekarang sudah mulai mencanangkan hemat kertas. Jadi kalau mau pakai itu bolak-balik ya. Kenapa? Karena tanaman atau pohon yang untuk bahan dasar dari kertas ini sangat sukar sekali untuk bisa diproduksi lagi, karena waktunya cukup lama untuk bisa diproduksi lagi. Makanya untuk hemat kertas ya. Dan bahan dasar dari kayu ini juga bisa dibuat untuk meja atau furnitur yang lainnya yang terbuat dari kayu ya. Oke teman-teman, untuk yang benda berikutnya. Nah teman-teman, di tangan saya ada yang namanya kapas atau dalam bahasa Inggrisnya cotton ya. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah katun. Nah ini adalah bahan dasar untuk membuat apa ya? Mari kita rubah. Simsalabim jadi apa? Prok-prok. Jadi baju. Alhamdulillah ya, ternyata memang bahan dasar baju ya, termasuk ada ini ya, saya punya topi. Nah ini ya, topi ini pun bahan dasarnya adalah cotton atau katun ya, kapas ya. Semua spray, baju, entah itu sarung bantal, pokoknya yang kita kenakan sehari-hari ya untuk keluar rumah terbuat dari kapas. Kita untuk benda berikutnya. Nah teman-teman, ini adalah ban dalam ya. Ban dalam ini bahan dasarnya adalah karet ya. Karet bisa ditemukan ya pada benda-benda yang ada di rumah. Contohnya ya, selain ban dalam ini juga ban mobil kalian, kemudian pokoknya benda-benda yang elastis itu bahan dasarnya terbuat dari karet ya. Manfaatnya kalau ban untuk kendaraan sudah pasti, kalau ada karet gelang untuk mengikat ya, dan lain sebagainya, itu adalah manfaat dari bahan dasar karet. Kita kan ke benda berikutnya. Nah teman-teman, karet juga bisa dibuat sebagai bola mainan ya. Nah teman-teman, untuk benda yang terakhir ya, yaitu bahan dasar yang terbuat dari kaca. Banyak sekali ya benda-benda yang di rumah kita yang terbuat dari kaca ya. Salah satunya adalah akuarium, kemudian layar kaca dari TV atau handphone, cermin, dan ada gelas, ada piring yang terbuat dari kaca ya. Bahan dasarnya ya untuk membuat kaca salah satunya adalah ada garam dan ada pasir kuarsa, dan ada campuran-campuran kimia yang lain ya. Prosesnya pun sama seperti pembuatan besi ya, mereka dipanaskan juga begitu ya. Nah pada tayangan video tadi ada tayangan bagaimana proses pembuatan dari besi ya. Besi memang seperti pada surat Al-Hadid ya, berasal dari langit ya. Besi itu berasal dari langit dan tidak ada manusia yang bisa membuat besi ya. Kalau membuat pagar dari besi bisa ya, membuat mobil dari besi bisa, tapi membuat besi atau misalkan menciptakan besi itu tidak bisa ya, karena ciptaan Allah, satu makhluknya adalah besi. Begitu ya teman-teman. Alhamdulillah, saya senang bisa menampilkan berbagai macam perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari bahan dasar besi. Ada karet, ada kaca, ada juga besi dan lain sebagainya. Nah teman-teman, silakan kalian lengkapi juga tabel-tabel yang sudah saya contohkan di PJJ skenario nya, diisi ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.